Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-15 sudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Sofina SPH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan. Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Hai dengarlah anakku,
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa setia melindungi kami setiap saat. Ya Tuhan, kepadamu kami naikkan syukur, pujian, dan hormat. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami enggan untuk terlibat dalam pelayanan dan kesaksian. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Allah yang mengasihi kami, dalam anugerah-Mu ampunilah kami dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan keputusan sebagai gereja-Mu kemanapun Engkau tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu memohon Engkau mengurapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dan sekalian jemaat-Mu yang mendengarkannya diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dimampukan untuk mendalami kekayaan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-19 yang menyatakan nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darat, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lomba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Oma-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin ini percakapan yang bisa saja terjadi di dalam sebuah keluarga. Seorang bapak yang mengatakan kepada anaknya, kan sudah berkali-kali bapak bilang, jangan bergaul dengan mereka. Tetapi kamu tetap tidak mendengar. Nah, akhirnya apa yang bapak khawatirkan terjadi. Istrinya pun menambahkan, betul pak, ibu juga sudah memberikan peringatan berkali-kali. Tetapi anak kita tidak mau mendengarkan. Akibatnya bukan cuma dia yang susah, kita juga susah. Dan semua orang ikut susah. Begitulah kira-kira kekecewaan dan kekesalan orang tua terhadap anaknya yang tidak mau patuh atau mendengarkan nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua ingin anak-anak patuh untuk mendengarkan nasihat dan peringatan yang mereka berikan, supaya anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya, anak-anak kadangkala tidak mematuhi nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua mereka. Ayat 8 dan 9 dalam pembacaan kita, didikan ayah dan ajaran ibu digambarkan sebagai karangan bunga yang indah pada kepala dan seperti hiasan atau kalung pada leher. Karangan bunga dan kalung diartikan sebagai kehormatan
dan kemuliaan. Karangan bunga pada kepala atau mahkota merupakan lambang kehormatan yang biasa dipakai oleh raja, ratu, pangeran, putri kerajaan. Seorang yang memakai kalung menunjukkan kekayaan dan kemuliaannya. Berarti melakukan ajaran ayah dan didikan ibu akan membuat seseorang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di dalam hidupnya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16 berisikan peringatan dari orang tua kepada anak-anak untuk menolak bujukan atau godaan dari orang berdosa untuk melakukan kejahatan, yaitu merampas, merampok, bahkan membunuh untuk mendapatkan harta. Orang tua memberikan peringatan agar anak-anak tidak mengikuti jalan hidup dan tingkah laku orang yang berbuat jahat. Ayat 17 sampai 19 berisi alasan dari larangan tersebut. Mengapa orang tua melarang? Karena orang jahat pada akhirnya mengalami kesulitan dan celaka. Karena jalan orang jahat tidak disenangi atau dibenci oleh Tuhan. Dan orang benar akan dilindungi oleh Tuhan, termasuk dari segala rencana jahat. Jadi orang tua memberikan nasihat dan peringatan agar jangan lobah atau serakah, yaitu mengambil keuntungan yang tidak jujur atau tidak benar dengan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, mencelakakan kehidupan sesama manusia. Ini sebuah pelajaran bagi anak-anak dari pengalaman kehidupan, bahwa merencanakan kejahatan bagi sesama manusia bisa terjadi sebaliknya, yaitu seperti ungkapan senjata makan tuan. Artinya merencanakan kejahatan bagi sesama manusia justru bisa mencelakai diri sendiri. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Amsal, orang tua yaitu ayah dan ibu adalah pengajar atau pendidik di dalam keluarga. Dan begitulah biasanya yang terjadi dalam kehidupan keluarga Israel. Seperti bunyi kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Ini ingin menjelaskan dan menegaskan tanggung jawab orang tua sebagai pengajar atau pendidik dalam keluarga yang harus secara terus-menerus tanpa kenal lelah dilakukan bagi anak-anak. Dan hal ini juga yang mestinya diwujudkan dalam keluarga Kristen di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Karena itu melalui pembacaan Alkitab hari ini kita diingatkan akan dua hal.
Yang pertama adalah orang tua memiliki tugas utama dari Tuhan, yaitu mendidik anak-anak agar takut akan Tuhan. Jadi orang tua bukan hanya bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk kebutuhan hidup anak-anak. Dalam didikan yang diberikan oleh orang tua ada nasihat, ada peringatan yang bertujuan agar anak-anak hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan juga dapat diartikan sebagai percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya serta membenci kejahatan. Kita bisa baca dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan Amsal pasal 8 ayat 13. Orang tua memberi nasihat dan peringatan dengan tujuan yang baik. Kata Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi perintah dari orang tua itu seperti pelita dan ajaran dari orang tua itu seperti cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dan teguran yang mendidik itu menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baik. Setiap orang tua menginginkan kehidupan anak-anaknya lebih baik daripada atau dibandingkan dengan kehidupan mereka dahulu. Kalau didikan dan ajaran orang tua dituruti, maka bukanlah semata-mata untuk kebaikan orang tua, melainkan demi kebaikan dan kebahagiaan anak-anak di masa kini dan masa depan. Banyak anak-anak yang berhasil dan bahagia karena mereka patuh kepada nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua mereka. Pekerjaan mereka berhasil, usaha mereka sukses, keluarga mereka bahagia, mereka dipuji dan dihormati orang. Benarlah bunyi firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang menasihatkan kita untuk hormat dan taat kepada orang tua. Mari kita membuka bersama-sama surat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama Efesus 6 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang kedua, anak-anak rentan atau muda terpengaruh atau tergoda oleh orang lain dan pergaulan di lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena dalam usia muda mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, dan dalam usia yang muda mereka juga belum banyak pengalaman. Karena itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membentengi atau melindungi anak-anak dengan memberikan nasihat dan peringatan agar mereka tidak tergoda, agar mereka tidak jatuh dalam tindak-tindak kejahatan yang akan merugikan mereka. Namun sering terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen, anak-anak mengabaikan nasihat dan peringatan dari orang tua. Anak-anak lebih suka mendengar teman-teman mereka walaupun itu salah. Anak-anak lebih mengikuti pergaulan yang salah agar mereka tidak dikucilkan oleh teman-teman dan lingkungan sekitar mereka. Bahkan kadang-kadang anak-anak memberikan
julukan yang tidak sepantasnya kepada orang tua. Apakah mama yang bawel, mak lampir, papa yang kejam, dan lain sebagainya. Anak-anak seperti ini bukan saja menyusahkan hidupnya sendiri, tetapi juga akan menyusahkan orang tua dan keluarganya. Ada banyak orang tua yang bersedih, menangis, bahkan menderita karena perbuatan anak-anak yang jahat. Saya sering mendapatkan curhatan tentang hal ini. Di samping juga kegembiraan orang tua atas keberhasilan, kepatuhan anak-anak, ada juga banyak kisah orang tua yang bersedih, bahkan harus meneteskan air mata karena kehidupan anak-anak yang tidak patuh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jahat terhadap orang tua dan juga melakukan kejahatan terhadap orang lain. Betapa sedih dan menderitanya ayah dan ibu atau orang tua yang mengalami atau melihat anak-anak yang tidak patuh kepada mereka dan anak-anak yang melakukan kejahatan. Amsal pasal 17 ayat 25 menyatakan begini: anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak heran kalau ada orang tua yang menangis karena kelakuan anaknya yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Bagi anak-anak yang membuat orang tua menangis dan menderita, bertobatlah dan minta maaf kepada mereka. Orang tuamu menderita akibat ketidakpatuhanmu. Karena itu bahagiakanlah mereka dengan mematuhi nasihat dan peringatan yang mereka berikan. Bahagiakanlah orang tua dengan pergaulan yang benar. Pilihlah dan bergaulah dengan teman-teman yang baik. Jangan turuti hawa nafsu kemudaanmu. Tolaklah setiap godaan untuk melakukan kejahatan. Bagaimana caranya anak-anak dapat menolak setiap godaan untuk berbuat jahat? Caranya adalah bentengi diri dengan iman yang kuat. Bentengi diri dengan sikap takut akan Tuhan. Bagaimana caranya agar anak-anak dapat patuh kepada orang tua dan membahagiakan mereka? Caranya adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang tua memang menghadapi tantangan yang sangat berat dalam mendidik anak-anak di masa saat ini. Apalagi saat ini anak-anak lebih banyak waktu menggunakan gadget atau HP mereka. Mereka gunakan itu bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menonton tayangan-tayangan di YouTube, untuk bermain game, untuk mendapatkan informasi. Jadi bisa saja hal ini juga menjadi alasan mereka untuk menolak, untuk tidak patuh kepada orang tua, karena mereka menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan pengetahuan, mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup, yang benar dari internet, dari HP yang mereka punya. Mereka beralasan, saya sudah tahu. Mereka beralasan, iya saya sudah mengerti. Padahal mereka tidak melakukan apa yang benar di dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itu tugas orang tua juga adalah untuk mengawasi, untuk membimbing, untuk menolong anak-anak agar mereka menggunakan HP atau gadget mereka dengan baik, dengan benar. Bukan menjadikan alat ini untuk melawan orang tua, untuk tidak patuh orang tua, untuk menyedihkan orang tua, tetapi justru memakai HP mereka semakin mendekatkan diri kepada orang tua, semakin hormat, semakin patuh, semakin sayang
kepada orang tua. Marilah ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita hidup berdasarkan takut akan Tuhan, agar kita dituntun untuk hidup dalam hikmat-Nya, sehingga hidup kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai, baik membahagiakan orang tua dan juga membahagiakan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah hidup kita menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kita dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu kami naikkan syukur dan pujian ya Allah, atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberikan pengajaran kepada generasi muda, pada anak-anak generasi selanjutnya. Kiranya kami dimampukan, baik orang tua maupun gereja, untuk melakukan pengajaran yang benar, dan kiranya anak-anak kami diberikan kepekaan dan kepatuhan untuk melakukan setiap ajaran atau didikan yang berasal daripada Tuhan. Kami memohon Engkau memberkati dunia, rumah tempat tinggal kami ini, bumi di mana kami hidup, di
mana kami sekalian sedang bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Segala usaha yang dilakukan di setiap negara dan laboratorium untuk menemukan vaksin COVID-19, Engkau berkati ya Tuhan, agar segera ada vaksin yang bisa dipakai di setiap negara. Juga secara khusus di Indonesia, Engkau memberkati seluruh usaha pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendatangkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, limpahkanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, pejabat negara, pemerintah daerah. Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat buat seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kedisiplinan kepada kami sebagai masyarakat Indonesia yang sudah mulai abai untuk melakukan protokol kesehatan. Kiranya kami kembali patuh dan disiplin untuk melakukan tanggung jawab bersama kami, agar kami bisa menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan keluarga serta masyarakat karena kepatuhan dan kedisiplinan kami. Doa kami untuk gugus tugas atau satuan tugas COVID-19 dari pusat sampai ke daerah, juga yang ada di tiap lembaga dan secara khusus di GPIB Peniel Yogra. Kiranya terus terjalin kebersamaan untuk melawan, memutuskan penyebaran COVID-19 di negara kami. Dan biarlah kondisi di negara kami Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas usaha pemerintah dan kerjasama serta kedisiplinan dari masyarakat, kami boleh melalui pandemi ini dengan segera. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau memberkati gereja-gerejamu yang terus melayani, yang terus berusaha untuk menjangkau jemaat-jemaat melalui setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual, baik melalui YouTube, rekaman suara, WhatsApp, dan lain sebagainya. Engkau berkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gerejamu dan para pelayanmu, seluruh pelayanmu Engkau lengkapi dengan kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan dengan sukacita sebagai persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus untuk GPIB Peniel Yogra, berkatilah seluruh presbiter, unit-unit misioner yang ada, dan seluruh jemaat Tuhan, agar semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan kami juga boleh menjadi contoh untuk melakukan disiplin protokol kesehatan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Oma, opa, opung, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, teruna, anak-anak, dan setiap pribadi yang memuji, memuliakan Engkau pada saat ini. Engkau melawat mereka satu persatu dalam kondisi mereka masing-masing. Rahmatilah mereka dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan rezeki. Berkati segala sesuatu yang mereka usahakan dan kerjakan, agar melalui berkat-Mu hidup mereka terus terpelihara. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati mereka yang sakit dan melawat mereka serta menghiburkan mereka yang berduka cita. Dalam rahmat-Mu, Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini,
pujian perekam video, bahkan pengedit video. Engkau memberkati ya Bapa, agar kehidupan mereka selalu berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bersama dengan seluruh keluarga mereka. Doa kami pada saat ini untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Reynold Sebastian Simamora, Saudara Roy Ricardo Tagaol, Rahel Novita Simanjuntak, Bapak Fajar Kapubolon, Ibu Nurmaida Sianipar. Tuhan memberkati setiap pribadi yang bersuka cita karena ulang tahun sepekan ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Bahkan sukacita lain yang mereka rasakan karena keberhasilan studi, pekerjaan, dan juga segala sukacita yang mereka rasakan dalam sepekan ini. Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan menjaga mereka semua dengan damai sejahtera dan kasih setia-Mu ya Allah. Doa kami secara khusus buat keluarga Bapak H. Manalu dan juga keluarga Bapak M. Sihombing. Tuhan senantiasa mengasihi keluarga ini, menjaga mereka, memelihara mereka sebagaimana Engkau menjaga seluruh jemaat. Allah yang penuh kasih, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 85 bait pertama. Oh Tuhan. Thank you.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami percaya Engkau selalu memelihara hidup kami, dan ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah agar dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam jemaat-Mu dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Intisari Warta Minggu 13 September 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Teruskanlah kehidupanmu di dalam damai sejahtera Tuhan. Beritakanlah Injil melalui kehidupanmu sehari-hari seperti firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau